Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri waddin wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita ke hadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Tidak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum itu perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ihsan Fadilah. Bapak berasal dari instansi yaitu Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana pada kesempatan kali ini akan mengajar di sekolah SMAN 1 Kuningan. Maka dari itu Bapak akan mengajar kalian semuanya, dan pada pembelajaran kali ini Bapak akan mengajarkan yaitu tentang toleransi antar umat dan agama. Saya harap kalian semua memperhatikan pada pembahasan kali ini, karena di akhir video ini, di akhir pembahasan akan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Langsung saja, bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal antar satu bangsa dengan bangsa lain, memiliki budaya dan karakteristik berbeda-beda. Demikian pula dengan tanah air tercinta Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam perbedaan suku, agama, warna kulit, dan bahasa. Di Indonesia merupakan anugerah berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib bersyukur atas semua karunia Allah SWT. Lalu bagaimana cara mensyukuri? Cara mensyukurinya yaitu dengan cara saling menghormati, menghargai, serta memelihara hubungan baik antara sesama warga Indonesia. Nah, itu salah satu cara supaya kita bisa mensyukuri hal tersebut. Berlanjut, bahwasanya Allah SWT menciptakan makhluknya memang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan tersebut merupakan sunatullah, hukum alam yang berlaku bagi semua makhluknya. Justru dengan perbedaan itulah hidup ini menjadi indah, harmonis, dan teratur. Ibarat sebuah bangunan rumah, semua bagian dari bangunan tersebut berbeda satu sama lain. Justru dengan perbedaan itulah bangunan tersebut menjadi kokoh. Ada tiang, atap, tembok, pintu, dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu akan menopang satu sama lain. Dengan demikian pula dengan negara kita, perbedaan-perbedaan yang merupakan terdapat di Indonesia itu akan menjadi kekuatan yang tangguh apabila semua warga bersatu dan tidak bercerai-berai. Yang harus kalian ketahui juga, perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu. Saat ini ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kitabnya masing-masing yang sudah barang tertentu berbeda satu sama lain. Bahkan dalam satu agama pun terkadang muncul perbedaan dalam hal tertentu. Namun kita tidak boleh membesar-besarkan perbedaan tersebut, sebab hal ini akan memicu konflik antar umat yang seagama dan antar umat yang berbeda agama. Kita harus menjunjung tinggi toleransi, baik toleransi antar umat yang seagama maupun dengan umat yang berbeda agama. Berpandangan positif terhadap pemeluk agama lain perlu dikedepankan supaya
bangsa kita tetap rukun, damai, dan bersatu. Pandangan positif ini akan muncul jika kita melihat persamaannya, bukan perbedaannya. Dengan demikian, maka akan tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Para pemeluk agama dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan agama dan keyakinannya. Islam pun mengajarkan agar umatnya menghormati dan menghargai umat agama lain. Nah, jadi dari pembukaan tadi bahwasannya supaya tidak terjadi suatu perbedaan antara umat dan agama, kita harus mengedepankan dulu persamaan dari hal tersebut. Maka dari itu akan muncul dengan toleransinya, menghargainya, menghormati dan sebagainya. Maka dari itu kita harus mengedepankan dulu jangan membesar-besarkan perbedaannya, tapi membesar-besarkan persamaannya. Dengan itu akan muncul rasa untuk toleransi antar umat dan agama atau antar suku dan sebagainya. Seperti itu. Jika kita memperhatikan salah satu unsur bangunan, misalnya tembok, maka tembok itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya batu bata, besi, semen, dan pasir. Jika masing-masing bagian itu berdiri sendiri tanpa ada persatuan dan keterkaitan, maka tidak akan mempunyai kekuatan. Setelah bagian-bagian itu dipersatukan, dicampur dengan air dan disusun rapi, maka akan menjadi satu bangunan yang kokoh. Ini semua menggambarkan bahwa perbedaan merupakan sumber kekuatan apabila bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Analoginya seperti bangunan tadi. Nah, terus apabila umat Islam tidak bersatu, maka kekuatan Islam akan lemah, mudah goyah. Hal ini akan semakin parah jika umat Islam bersikap intoleransi atau tidak saling toleransi, saling bermusuhan dan saling bertengkar. Toleransi dalam Islam mencakup dua hal, yaitu toleransi antara sesama muslim dan toleransi kepada non-muslim. Toleransi antar sesama muslim berarti menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran agama Islam. Misalnya perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Sebagian umat Islam melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Sebagian yang lain melaksanakan 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Kedua pendapat ini harus dihargai dan dihormati karena masing-masing hal tersebut memiliki dasarnya masing-masing. Perbedaan dalam tubuh agama Islam masih bisa ditoleransi apabila terjadi dalam masalah pu'iyah atau cabang. Jadi pu'iyah tuh cabang ya anak-anak. Seperti jumlah rakaat tarawih, doa kunut, dan lain-lain. Namun kita tidak boleh toleransi dalam masalah usul atau pokok dalam Islam. Misalnya kitab suci Al-Quran, kiblat, dan nabi. Ada orang yang mengaku Islam tetapi kiblat sholatnya bukan di Ka'bah. Kitab sucinya bukan Al-Quran, nabinya bukan Muhammad SAW. Maka kita harus menolak keras pendapat seperti ini. Namun tidak boleh berbuat anarkis dan menghakimi sendiri dengan tindakan kekerasan. Nah, jadi ketika perbedaan-perbedaan di dalam Islam itu masih dalam lingkup cabang-cabangnya, itu masih bisa ditoleransi karena tidak begitu parah, kecuali sudah perbedaannya sudah terdapat dalam pokok-pokok agama Islam tersebut. Itu kita harus melarang keras hal tersebut karena itu sudah sangat menyimpang sekali dalam ajaran agama Islam. Cuman tadi sudah dijelaskan pula, kita jangan menghakimi dengan dengan sendiri gitu. Maksudnya tidak harus menghakimi dengan anarkis dan sebagainya. Bisa diselesaikan dengan musyawarah, mufakat, dan masih banyak lagi. Adapun yang dimaksud toleransi kepada non-muslim yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Rasulullah SAW telah mencontohkan toleransi antara umat beragama, baik ketika beliau di Makkah,
maupun di Madinah. Oke, itu pembukaan dari pembahasan sekarang, atau bisa menjadi stimulus bagi kalian semua. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sekarang kalian akan diberikan sebuah tugas yang mana silahkan kalian membuat 4 kelompok yang masing-masing kelompoknya terserah berapa murid, yang penting 4 kelompok. Dan harus kalian ketahui juga bahwasanya setiap kelompok akan membahas satu tema masing-masing dan harus didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pembahasannya itu yang pertama, kelompok pertama akan membahas tentang pengertian toleransi. Ingat, dicatat, kelompok pertama akan membahas tentang pengertian toleransi. Dan kelompok kedua yaitu akan membahas tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kelompok kedua. Dan kelompok ketiga yaitu toleransi dan kedamaian negeri. Dan yang terakhir, yang kelompok 4 akan membahas tentang toleransi dengan non-muslim. Nah, maka dari itu Bapak harap kalian, semua kelompok harus mendiskusikan dengan semaksimal mungkin, semampu kalian dan lain sebagainya. Setelah itu kalian bisa dikirimkan hasil diskusi kalian mengenai pembahasan kelompok masing-masing dan kirim ke email Bapak. Nanti email Bapak kasih ke kalian. Mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.